Hari ini Bapak Gembala memberikan tema yang luar biasa. Karena pergumulan yang dia rasakan di masa ekonomi yang sulit. Jadi tema pergumulan Bapak Gembala untuk kita belajar hari ini, bagaimana sikap kita menghadapi perekonomian dunia yang sedang menakutkan. Ketika tiap hari kita mendengar berita-berita tentang negara ini ambruk ekonominya, negara itu bagaimana presidennya lari macam-macam. Sekarang kita bersyukur. Presiden kita Joko Widodo hebat sekali. Kok nggak dia ngamen? Amin, amin. Nggak merasa hebat. Luar biasa. Tadi pagi saya dapat video waktu Bapak Presiden ada di Maluku Tenggara, malam-malam mengunjungi rumah rakyat. Saya ikut menangis video tadi pagi itu. Malam-malam gak ada presiden seperti ini. Nah, di tengah keadaan ekonomi dunia yang makin memburuk ini, 3 hal yang tidak boleh kita lakukan. Catat. 3 hal yang tidak boleh kita lakukan. 1, menambahi modal usaha. Jangan sekali-kali. Loh, bagaimana usaha akan maju kalau kita nggak punya modal tambahan? Salah. Pakai hukum yang Papa Yahweh pernah berikan kepada Musa. Ketika Musa dapat panggilan untuk kembali ke Mesir, menyelamatkan satu bangsa yang besar itu, Musa cuma bertanya, apa tandanya kalau engkau Yahweh Elohim menyertai aku? Saudara, ada kalimat yang sangat pendek yang Papa katakan kepada Musa. Di tanganmu ada apa? Tongkat. Nah, ini alasan Tuhan dalam masa ekonomi yang sulit. Jangan nambahin modal. Yang saudara sedang kerjakan, sedang pegang sekarang ini apa? Waktu Musa menjawab, tongkat Tuhan, saudara baca dengan pertolongan Roh Kudus, maka saudara akan melihat Musa itu bingung. Kenapa Tuhan tanya barang ini? Saya buktikan. Kira-kira menurut saudara tongkat Musa itu mahal atau murah? Murah. Ayo yang lain jawab dong. Tongkat Musa itu mahal atau murah? Murah. Murah sekali. Mungkin dia cuma nemu kayu aja tergeletak di jalan. Maka itu Musa bingung. Ngapain tanya barang ini? Tapi firman Tuhan menulis sampai hari akhir hidup Musa, tongkat itu tidak ada yang lain yang Tuhan sertakan kepada Musa. Maka itu para pengusaha, para karyawan, semua saudara, pensiunan, janda, duda, semua, jangan coba nambahi modal di zaman seperti ini. Yang ada di tangan saudara, kerjakan sebaik mungkin. Tuhan menyertai. Mana ayatnya? Kita buka Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Ya, ingat ada 3 hal yang saudara tidak boleh lakukan di dalam keadaan ekonomi yang sangat mengerikan ini. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Saya lihat di mana ini ayatnya. Biasanya di sini, sekarang tidak ada. Disiapin nanti. Mana? Di bawah. Belum nyala. Mana ini? Ayo, Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Lama. Ayo cepat dikejar waktu, ini ada bagian kedua nanti. Oh itu dia. Oh iya. Segala sesuatu. Jadi berapa hal? Semuanya, bukan banyak. Yang ayo baca. Yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, terus kerjakanlah itu sekuat tenaga. Jadi Tuhan tidak ingin saudara menambahkan yang di luar tangan saudara. Loh, amin cuma satu di sini. Saya beri kesaksian karena saya kenal baik. Saudara tahu Wong Heng Taylor? Saya kenal baik dengan keluarga mereka. Ketika pandemi, usahanya nggak bisa berkembang karena nggak ada orang yang pesen jas. Mau pesta apa? Betul? Dia bingung bagaimana cara tetap menggaji karyawan yang sudah puluhan tahun bekerja dan dia punya cabang begitu banyak.
Ingat ya, Bongheng Taylor ini salah satu penjahit terkenal di Indonesia. Pelanggannya itu pejabat-pejabat menteri-menteri. Dalam doanya, Roh Kudus ingatkan, waktu itu masa gila-gilanya COVID. APD tahu ya? Alat pelindung diri. Itu orang keterlaluan, jual sampai 1,5 juta, cuma 1 piece, padahal cuma sekali pakai. Tiba-tiba saudara kita ini digerakkan Tuhan. Kenapa kamu nggak jahit APD saja, yang kamu jual cuma 100 ribuan? Saudara, dia nurut supaya juga karyawannya tidak nganggur. Fakta, ternyata yang pesan itu jutaan pieces. Akhirnya televisi Jepang NHK, BBC dari London, dan beberapa televisi asing mendatangi perusahaan mereka untuk syuting, mengenalkan, ini loh, ada orang yang gak cari duit dalam kesusahan orang. Saudara, tanpa mikir panjang, selama pandemi justru karyawannya lebih sibuk daripada sebelum pandemi, cuma menjahit APD itu saja. Dan setiap hari enggak tahu berapa ribu piece yang keluar. Waktu dia cerita itu, saya bilang, Tuhan kau luar biasa. Ngerti? Tetap ada tanggung jawab Tuhan. Yang kedua, jangan hati saudara ketakutan lalu jadi tamak ketika ekonomi hancur seperti ini. Betul? Lalu bagaimana? Nah, hiduplah dengan prinsip cukup. Dalam masa ekonomi yang begini hancur, kalau ada orang rakus, tamak, greedy dan sejenisnya, dia akan makin hancur. Jangan rakus. Kita lihat ayatnya, 1 Timotius 6 ayat 8. Apa itu definisi cukup? Keren sekali Alkitab ini. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Nah, dalam 1 Timotius 6 ayat 8, dalam masa yang susah seperti ini, maaf yang punya toko, maaf saya ngomong, dalam masa yang susah seperti ini, pokoknya asal nggak telanjang dan nggak kelaparan, ya sudah. Amen. Oh amin. Amen. Saya punya resep dan saya lakukan itu berapa kali. Mau diikuti boleh nggak juga, nggak apa-apa. Nah terus gimana? Kalau pada waktu nggak punya uang, terus pas jam makan lapar, mau ikuti boleh nggak juga, nggak apa-apa. Datanglah ke rumah teman baik temanmu jam makan. Lu serius saya lakukan itu pas saya nggak punya uang. Tapi jangan tiap hari loh, keterlaluan itu. Betul? Serius. Nggak pernah mereka menolak kalau jam makan saya datang ke rumahnya. Nah kalau suatu hari pas jam makan lapar, saudara ke rumah teman baikmu nggak diajak makan, langsung batin, oh senasib. Selesai, ya betul enggak? Ya minum air saja sehat, minum air. Nah, jadi dalam kondisi seperti ini berkatalah cukup. Hematkan cara belanja saudara. Betul? Saudara percaya makan sayur-sayuran dan buah-buahan lebih sehat daripada makan daging? Ya sudah. Harus itu. Maaf ya. 90 sekian persen penyebab orang kena kanker usus, kanker kolon, karena makannya daging kebanyakan, baik yang medium rare, yang masih ada darah, atau yang angus sekalipun, justru arangnya itu berbahaya buat usus. Nah kalau kita baca Kejadian 1, memang pada awalnya kita ini bukan karnivora. Dari mana kita tahu bukan karnivora? Kita nggak punya taring. Binatang buas punya taring untuk mencabik-cabik daging. Usus kita pun bukan untuk mencerna daging. Maaf. Jadi
hati-hati dengan pemakan daging, hati-hati. Saya nggak berkata harus vegetarian, tidak. Ya, oke. Jadi bisa berkata cukup. Amin. Betul? Amin. Jangan iri hati kepada yang makin kaya, itu urusan masing-masing. Betul ya? Nah, ini konsep yang penting. Tadi pagi salah seorang anak kami itu beritahu, kami nanti akan pindah ke apartemen daerah Dharma Wangsa. Oh iya? Wah, harganya sekian puluh M. Terus dia cerita gini, papi tahu toh, saya bahasa Inggris gak bisa, sekolah gak pernah lulus, pernah masuk penjara. Kok bisa Tuhan berkati begini? Nah, terus dia nulis ya satu nama kota di dunia ini. Terus saya ralat, salah tulisannya. Nulisnya begini, saya bilang. Wah, dia tertawa. Dia bilang, makanya saya bilang bahasa Inggris saya nggak bisa. Terus saya bilang, ini bedanya berkat Tuhan dengan jerih payah. Catat itu baik. Berkat Tuhan itu ketika orang itu sadar nggak punya modal apa-apa, ya penampilan juga nggak ada potongan, ngomong belepotan, sekolah nggak pernah lulus, tapi Tuhan buat berhasil, maka orang itu nggak akan pelit, karena dia tahu jerih payahnya bukan karena dia, tapi karena Tuhan. Dan keluarga ini banyak membantu kami untuk bangun sekolah-sekolah di Nabire. Bahkan sekarang kami sedang siap perguruan tinggi. Dia membeli tanahnya cukup luas, hampir 4 hektar, 1,5 M, cukup murah untuk Nabire. Nah, terus saya katakan, orang kaya yang bukan karena Tuhan, karena jerih payah. Kalau orang itu kaya, dia pasti pelit. Betul tidak? Loh, saya tanya, kenapa orang yang berjerih payah lalu sukses dan itu pasti pelit? Karena tiap kali dia mau ngeluarin duit, dia mikir, ini keringetku. Betul tidak? Betul. Nah, maka itu ketahuan yang pelit siapa, yang punya hati Yesus siapa. Ketahuan dari sini, maaf. Saudara, dia langsung bilang saya, betul. Ini fakta dalam hidup. Misalnya contoh lain, saudara punya dagangan, cuma rujak. Ya, ini contoh. Saudara buka warung rujak dari pinggir jalan besar, masuk gang, ujung gang belok kiri, mentok belok kiri, belok kanan, dan di pojokan itu warung saudara. Misalnya, ini ya contoh. Ternyata Tuhan memberkati saudara, langganan saudara banyak. Nah, itu berkat Tuhan. Amin. Ngerti maksudnya? Maka itu jangan mengandalkan kekuatan, modal, pengalaman, kepandaian, jangan. Nanti kalau sukses pasti jadi pelit, karena itu jerih payah. Hebat ya Tuhan kita. Amin. Maka itu belajarlah bisa berkata cukup dalam hidup ini. Yang ketiga, jangan malas. Tetap rajin. Tapi jangan terlalu rajin, cepat mati nanti. Kan ada orang kerja sampai 3 shift, lah kapan tidurnya? Jangan malas. Ada janji Bapa kita yang luar biasa. Kita lihat ayatnya, Kejadian 8 ayat 22. Sudah puluhan tahun saya pegang ayat ini dan Tuhan luar biasa. Ya, Kejadian 8 ayat 22. Ini keren sekali. Kalimat pertama apa? Nah, selama bumi masih ada, menghadapi perekonomian yang sulit seperti ini, buang dari otak kita kata duit. Perekonomian tidak selalu berurusan dengan uang. Katakan amin. Amin. Perekonomian itu urusannya dengan damai sejahtera dan rasa aman. Amin. Bukan masalah uang. Maka kalau otak kita di dalam masa ekonomi yang sulit ini uang, bagaimana nambah keuntungan, bagaimana nambah penghasilan, saudara kan stres karena capek.
Tapi kalau kita sadar, yang Bapa sediakan buat kita bukan sejumlah uang, tapi damai sejahtera dan rasa aman. Itu lebih daripada jumlah uang sekian triliun sekalipun. Maaf. Awal Juli 2022, Tuhan menghadiahi Indonesia dengan peristiwa Freddy Sambo. Saya berkata itu hadiah untuk menyadarkan kita bahwa uang banyak bukan jaminan untuk hidup damai dan rasa aman. Catat itu baik. Saudara, buka fakta sejarah. 90 sekian persen orang-orang yang bunuh diri itu justru orang sukses, orang terkenal, public figure. Betul tidak? Loh, iya atau tidak? 90 sekian persen yang bunuh diri itu. Minggu lalu saya masih jalan dengan anak-anak saya di satu pertokoan. Nah, ternyata salah satu anak saya itu nggak tahu dan begitu. Ada model baru. Saudara pernah dengar seorang desainer Kate Spade? Dia bilang ini orangnya sudah mati bunuh diri. Loh, kok saya nggak tahu? Bah, kamu nggak pernah baca berita? Banyak nonton drama Korea. Maaf. Oh, orangnya bunuh diri, iya. Kurang apa? Terkenal. Maka itu, buang dari otak kita mendengar kata perekonomian langsung mikir duit. Salah. Perekonomian di dalam Alkitab, Papa hanya menunjukkan damai sejahtera dan secure, rasa aman dalam hidup. Saya buktikan. Karena waktunya nanti lihat Pengkhotbah pasal 5. Ya nanti enggak usah sekarang, Pengkhotbah 5 dan 7, 2 pasal itu. Saya simpulkan, maaf. Ada orang kaya tidur dan orang miskin tidur. Malam-malam tiba-tiba dengar suara kunci atau pintu terbuka atau dibuka. Yang bangun yang mana, tetap tidur yang mana? Kaya bangun. Ayo. Kaya bangun. Ya, kenapa yang kaya bangun? Takut. Nah, hartanya banyak. Kalau yang miskin tetap tidur, cuma sandal jepit, cobek, cuma maaf. Maka itu buang jauh-jauh dari otak kita perekonomian hanya uang. Tidak. Ingat, damai sejahtera dan rasa aman. Itu datang dari Bapa di surga. Dia Raja Damai. Maaf, saya beri contoh lagi. Orang punya banyak asuransi, yakin dia tetap aman dan secure? Tidak. Tidak. Selalu ada yang kurang. Nah, jaminan Papa kita lewat ayat ini, kok hilang ayatnya di mana? Selama bumi masih ada. Bukan selama saldo bank masih ada, bukan. Jaminan Papa selama bumi masih ada. Gak amin sih sekarang. Amin. Kenapa kalau bumi masih ada? Ayatnya mana? Ayo, multimedia. Oh, enggak keluar. Hilang. Enggak ada. Gimana? Ayo, cepetan. Saya nggak hafal sebabnya. Selama bumi masih ada, apa jaminan Papa? Terus, ya, ada saudara bacalah. Tak akan berhenti-henti. Stop dulu. Saudara keluarkan kalimat takkan berhenti-henti. Itu artinya apa? Terus menerus ada. Apa? Satu, musim menabur dan menuai. Nggak akan stop. Dua, musim dingin dan musim panas. Tiga, musim kemarau dan hujan. Empat, siang dan malam. Ketika Roh Kudus menunjukkan ayat ini berapa banyak tahun yang lalu, sejak hari itu sampai hari ini dan sampai seterusnya, saya nggak pernah punya rasa khawatir dalam hidup. Selama kita masih melihat tanah, ini istilahnya. Amin. Ada jaminan. Amin. Amin. Menaburlah.
selama bumi masih ada. Ini jaminan yang Papa beri. Luar biasa. Setuju asal kita tidak malas? Empat. Tolong perhatikan, firman ini nggak cuma untuk yang Kristen. Apakah hanya orang Kristen yang punya tanah? Selama bumi masih ada, ini luar biasa. Maka itu maafkan saya berkata, kalau ada di antara kita sering kekurangan, karena saudara nggak pernah menabur. Betul? Nabur apa saja. Tanahnya ada, tapi saudara nggak pernah nabur benih, mau panen, ngerampok. Itu yang saya sering katakan pada banyak gereja. Musim menuai. Saya marah. Nuai, dasmu kono gak nanam nuai. Maaf saya berkata kasar ini. Yang gak ngerti dasmu apa kamu bisa ngerti lah. Harusnya menabur dulu, baru nuai goblok. Nuai gak pernah nabur, enak saja. Maaf ya saya kalau ngomong apa adanya. Iya, betul. Nah inilah janji Tuhan atas kita semuanya, supaya kita hidup dalam kebenaran yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Amin. Seru sekali kalau kita mau hidup dalam ketaatan. Satu ayat lagi. 2. Matius 6 ayat 31 mulai. Matius 6 ayat 31. Jadi harapan kita bukan saldo bank masih ada atau tidak. Enggak, amin lah. Amin. Harapan kita adalah Bumi masih ada. selama bumi masih ada. Maka itu yang kesulitan tanah, ayo pindah ke Papua, masih luas saudara. Ya serius. Pertama kali kami tiba di Papua saya itu kaget. Karena apa? Kalau di Jawa bilang punya rumah 20 kali 15 ukurannya. Wuih, sudah mewah sekali itu. Begitu kami sampai Papua, kaplingan yang paling sederhana kecil itu 30 kali 30, bayangkan. Itu paling kecil sudah. Maka itu ketika kami di sana, tanah hektar, luas sekali. Bayangkan seluruh Papua yang 5 provinsi sekarang itu luasnya hampir 4 kali Pulau Jawa. Penduduknya kurang lebih 5 juta saja. Ayo mau punya tanah berapa banyak? Daripada sesak-sesak di Jakarta, pindah. Maka itu anak saya asal nanam jagung di sana. Wah luar biasa, hasilnya hebat sekali. Jelas ya? Mana ayatnya? Oke, baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah ganti saya dong. Ayat 1, kalau kamu selalu ngusir orang lain, terus gak mau disulit. Oke, 1, 2, 3. Sebab itu janganlah saya khawatir dan berkata, apakah yang akan saya makan, apakah yang akan saya minum, apakah yang akan saya pakai. Nah, tuh ini yang ngomong Tuhan Yesus. Memberikan 3 hal, makan, minum, pakai. Ini kebutuhan mutlak dan kebutuhan dasar manusia. Jadi kata sembako 9 kebutuhan pokok itu kurang. Ini yang paling pokok, makan, minum, pakai. Siapa yang bilang? Siapa yang berkata ini? Tuhan Yesus. Kalau dia berkata, pasti ada jaminannya, nggak asal ngomong, nggak omdo, istilahnya omong doang. Yakin? Betul? Amin. Sungguh? Amin. Awas masih suka khawatir, menghina Tuhan kau. Yes. Iya loh, orang khawatir itu berdosa, menghina Tuhan. Betul? Terima kasih ada belum bawa tadi. Khawatir itu jahat. Khawatir itu sadis, menganggap Tuhan bodoh dan goblok. Maaf ya Tuhan saya ngomong. Kalau kita percaya, dia Bapa yang bertanggung jawab atas hidup. Nggak usah khawatir. Jaminannya apa? Ayat 32. Belum jaminan. Ayat 32. Ini perlu diganti nggak teknologinya gereja ini? Kok lama sekali? Diupdate lah ya. Aduh. Tolong. Bendara-bendara ya. Baca. Kalimat pertama apa? Semua itu kalimat. Nah, caranya baca.
Semua itu adalah 3 hal di ayat 31. Jadi kalau kita baca begini, makan, minum, pakai itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Saudara baca bahasa Inggrisnya Gentile, orang kafir. Kita kenal papa kita enggak? Orang Jawa bilang tenane, sungguh. Loh, enggak jawab kan? Saya tanya, saudara kenal papa kita tidak? Sungguh? Serius? Buktinya? Nah, enggak khawatir. Loh, pura-pura enggak tahu. Loh, yang cari 3 hal tadi siapa? Nah ya saya balik. Saudara kenal enggak? Sungguh? Jadi ikut khawatir enggak? Sungguh? Tuhan tahu, awas kok. Ini masalahnya. Maaf loh saudara. Yang sering khawatir itu orang kaya atau orang miskin? Aneh, ini aneh. Lo cepetan jawab. Yang sering khawatir itu orang kaya atau orang miskin? Aneh ya. Loh, ini fakta saya tanya kok. Aneh enggak? Kenapa orang miskin nggak pernah khawatir? Gak punya apa-apa. Bukan, sudah biasa miskin. Jawabannya kok kebalik. Karena mereka sudah biasa susah ya. Mau khawatir apa? Tetap hidup. Usus nggak lengket walaupun kurang makan. 4 hari lalu saya kaget saudara. Ada salah satu LSM, cuma sayang saya nggak tahu itu di desa mana. Ada salah satu lembaga sosial masyarakat yang mengunjungi satu daerah untuk buat MCK, tahu ya? Mandi cuci kakus, MCK. Jadi di desa itu hampir keluarga-keluarga itu nggak mikir kakus WC itu. Datanglah sekelompok LSM, saya nggak tahu dari LSM mana, cuma viral aja di video. Jadi ada keluarga yang nolak. Sampai dibilang ini gratis, kami bangun gratis. Jawabannya nggak perlu kami. Ini yang buat saya kaget tapi sambil tertawa. Loh kenapa kalian nggak mau? Nggak ada yang dibuang karena jarang makan. Saudara kaget saya. Sayang nggak tahu itu daerah mana. Percuma dibangunkan kampus, nggak ada yang dibuang. Ngeri. Dan mereka hidup. Ayo mau bilang apa? Maka itu kalau saudara sering khawatir berarti saudara orang kaya. Gitu saja sudah. Jangan marah. Betul? Terus, mana ayatnya lagi? Ayo. Jadi kalau kita kenal Papa ikut cari tidak? Loh. Lupa lagi. Kalau kita kenal Papa ikut cari tidak? Tidak. Ini jaminannya. 2 kata ini yang buat saya terlengkapi dengan kejadian 8:22 sampai hari ini saya nggak pernah khawatir. Tanya istri saya. Sering kami nggak punya uang, tapi nggak pernah khawatir. Ini jadi repot. Jadi orang itu sering nggak percaya kalau saya ini sering miskin. Oh bahaya. Tapi seterlanjur begini penampilan miskin apa? Betul? Tapi saya buktikan firman ini. 2 kata, 1 kalimat. Akan tetapi, ayo, Bapamu yang di surga tahu. Nah, saya gabung. Bapamu tahu. Ini jaminan. Maka itu poin ketiga. Di dalam keterpurukan ekonomi dunia ini, saudara tetap gak boleh khawatir. Ada jaminan. Bapamu yang di surga tahu. Ngerti nggak kalimat ini? Bapamu yang di surga tahu. Saya pernah berkata pertama kali Roh Kudus mewahyukan saya ayat ini. Saya bilang, Papa, seandainya Alkitab isinya cuma 1 kata, kalimat ini saja. Bapamu yang di surga tahu. Saya bilang, saya nggak perlu firman yang lain. Saya pegang. Apa artinya? Saya mau cepat karena waktunya. Ali, habis ini siapin ya video itu. Ada 1 video yang saya dapat bagus sekali. Dengarkan.
waktu anak-anak ini yang sudah punya anak harus lebih yakin, yang belum punya anak belajar juga. Anak-anak kecil yang suhu tubuhnya naik sedikit aja, 37 misalnya. Ya, kalau 37 Celcius itu kan masih normal seharusnya. Tapi buat anak kecil itu langsung rasa loh. Betul? Nah, yang khawatir siapa? Orang tua. Papa mamanya. Si anak Tenang. main-main. Kalau hujan pun hujan-hujanan. Itu bukti. Yes. Amen. Baju anak kita robek, sepatunya jebol. Anak kecil itu sulit dikasih baju baru. Betul tidak? Karena gagal, nggak suka. Maka itu baju robek makin suka, karena enak dipakai. Loh ya atau tidak? Nah, waktu baju anak kita robek, sepatu jebol, yang bingung siapa? Orang tuanya. Nah, anak itu paling enak pakai sepatu yang jebol, karena sudah pas gitu. Betul tidak? Nah, ini ayat. Bapamu yang di surga tahu. Nah, jangan marah saya ngomong. Yang suka khawatir berarti bukan bapakmu yang di surga, tapi bapakmu yang di pasar. Ngerti nggak ilustrasi ini? Loh, bedanya apa? Loh, beda dong. Bapamu yang di surga artinya yang punya surga. Kalau dia punya surga, berarti dia punya Semuanya. seluruh alam semesta. Menghina enggak kalau ada anak yang ngaku bapakku yang di surga, tapi anaknya masih khawatir? Itu menghina. Ini jaminan. Akan tetapi bapakmu yang di surga tahu bahwa kamu lagi. Aku memerlukan semuanya itu. Apa semuanya itu lagi? Semuanya. Makan, minum, pakai. Dia yang paling tahu. Amin. Ya sudah. Nah, ayat 33 ayat terkenal. Izinkan saya meralat rekan-rekan saya, para pengkhotbah, para pendeta yang sering salah menafsirkan. Ayat 33. Tetapi, nah ini modal utamanya. Carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Maka, jangan dong. Maka, Semuanya. loh bukan kok semuanya lagi. Maka makan minum pakai itu akan ditambahkan kepadaku. Saya baru sadar suatu saat, tapi sudah cukup lama, berapa puluh tahun yang lalu. Roh Kudus menyadarkan, Daniel kamu lihat, bukan diberikan kepadamu, tapi ditambahkan. Saya lihat beberapa terjemahan bahasa Inggris, shall be added unto you. Ternyata karena waktu. Nah, oke, pintar semuanya. Awas nanti. Dalam istilah bisnis ditambahkan itu bonus. Betul? Nah, saudara jangan ke supermarket, ke pasar minta bonusnya, nggak beli produknya. Betul tidak? Beli kopi 1 kilo, bonusnya gelas. Beli motor, bonusnya jaket. Ya, beli rumah, bonusnya AC. Terserah mau kasih apa. Nah, makan minum pakai itu ternyata bonus. Enggak amin sih. Bukan pokok. Pokoknya itu kerajaan surga dan kebenarannya. Nah, apa itu kerajaan surga dan kebenarannya? Dengan cepat, Roma 14 ayat 17. Ya, Roma 14 ayat 17. Ayo, Ali, habis ini siapkan. Saya dapat video bagus berapa hari yang lalu, luar biasa video ini. Sebab kerajaan Tuhan bukanlah soal makanan dan minuman. Stop dulu. Maka itu bicara minum, makan, minum, pakai, itu tidak ada urusan dengan surga. Amin. Loh kenapa nggak ada urusan dengan surga? Ya karena itu sudah diberikan oleh Bapa di surga, tanah di bumi ini kelola. Maka itu saya sering berkata, di surga itu nggak ada dapur umum, nggak ada restoran.
Maka itu kalau ingin makan, minum, jangan minta surga. Itu adanya di bumi. Maka itu kalau ada yang doa makan, selalu ada kata ini, oh Tuhan, berkati orang-orang miskin, janda, anak yatim, hamba-hamba yang kekurangan. Itu salah. Loh kenapa salah? Kalau saudara doa makan, ingat orang susah, orang miskin, lalu minta Tuhan berkati, di otakmu di surga ada GoSend, GoFood, dan Gojek. Loh betul nggak? Tuhan tolong dong kirim makanan ke orang itu, kirim makanan ke orang itu. Padahal makanan di depan kita banyak sekali. Betul? Salah nggak doa seperti itu? Sangat salah. Karena makanan, minuman adanya di bumi, bukan di surga. Sama seperti banyak orang tua, anaknya minta sepeda, doa dulu dong. Itu salah juga. Kalau anak-anak dibilang minta sepeda, doa, dalam pikiran anak, oh di surga ada toko sepeda. Yang betul adalah kamu nabung ya, sekian bulan kita hitung, kalau kurang papa tambahin. Anak baru sadar. Awas yang doa makan, berkati orang-orang itu. Harusnya begini doa kita, Tuhan, Kau sudah berikan kami berkat ini, kami siap jadi berkat untuk yang lain. Amin. Itu baru betul. Amin. Maka itu kerajaan surga bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran. 2, damai sejahtera. 3, sukacita oleh Roh Kudus. Saya terjemahkan dengan cepat. Pagi-pagi bangun, jangan langsung cari HP, cari kopi, cari sandal. Awas kamu. Begitu pagi bangun, carilah kerajaan surga. Amin. 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 Cuma 3 hal. Maka itu rekan-rekan pendeta, pengkhotbah, jangan khotbahkan. Apa itu kerajaan surga? Ya saudara rajin melayani, datang lebih pagi, ngatur kursi, ngatur kabel. Bukan itu kerajaan surga. Tapi soal kebenaran, carilah kebenaran. Siapa kebenaran? Tuhan Yesus dan firman. Miliki rasa damai sejahtera. Ekonomi tadi, rasa aman, pagi-pagi bangun, nikmati sukacita dari Roh Kudus. Kalau saudara tiap pagi bangun, entah hari Sabtu, hari Minggu, libur pun, tetap merasakan surga, dapat surga. Keluar kamar sejahtera enggak? Iya. Bawa surga enggak? Iya. Maka anak-anak di rumah pun nikmati sejahtera, anjingmu pun ikut bahagia. Karena kalau saudara keluar kamar marah-marah, anjing kena tendang. Hari itu saudara kerja nggak akan sejahtera. Betul, teman kerja saudara makin enek lihat saudara, sudah jelek tambah jelek, muka-muka cemberut terus. Maaf nih. Tapi kalau pagi-pagi cari surga, wah, ada nggak orang pagi-pagi hobinya bangun marah-marah? Ada nggak, saya tanya? Ada. Biasanya suami atau istri. Jangan marah, jangan tersinggung. Pagi-pagi bangun selalu ngajak ibu dulu. Kurang ini, kurang itu, salah ini, salah itu. Betul? Cari dulu kerajaan surga. Kalau pagi-pagi penuh damai, penuh kebenaran, penuh sukacita, kerja hari itu kan. Ayo Ali, tayangkan video ini. Maaf yang di audio nggak bisa ngeliat ya, tapi saya terjemahkan. Mana? Ini bukti Papa kita di surga tahu. Kelihatan nggak? Saya terganggu nggak yang saya minggir dulu? Lihat tuh, binatang aja Tuhan pelihara dengan makanan yang tersedia di alam ini. Saya harap dengan film ini kita sadar. Akan tetapi Bapamu yang surga tahu bahwa kamu membutuhkan semuanya itu. Ini alam semesta masih hebatnya. Setelah lihat film ini masih khawatir, berdoa. Ya, burung-burung di udara berkeliaran. Selalu ada makanan untuk mereka. Amin. Selalu ada makanan. Oh, terganggu nggak ya? Yang di zoom dengan gambar ini enggak? Nampak. Hah? Terganggu?
tetap ada makanan nggak dalam hidup ini, saudara? Betul ya? Maka itu jangan pernah khawatir. Papa sediakan. Nanti doa setelah dengar firman, saya minta Pak Pendeta Petrus Purba dari Medan berdoa untuk kita. Tepuk tangan buat alam semesta yang memberi jaminan buat kita semuanya. Pak Petrus silakan berdoa untuk kita semua.